Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tisha Kwenata, nomor absen 31. Saya akan membaca monolog cermin karya Nano Riantiarno. Panggung mula-mula gelap sekali. Tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan seorang laki-laki. Panggung masih tetap gelap. Suara, jangan tinggalkan saya. Tolong nyalakan lampu. Saya takut gelap. Saya takut sendirian. Tolong jangan tinggalkan saya. Cahaya, saya butuh cahaya. Saya butuh terang. Tolong cahaya. Dan lampu warna pink menyorot fade in melingkari area di mana dia berteriak-teriak di lantai. Samping sebuah kursi besi. Dalam penjara, seorang laki-laki kira-kira berumur 35 tahun kaget ketika sadar bahwa dia sekarang berada dalam terang. Dia kecapean dan terengah-engah menghempaskan pantatnya di lantai. Pada saat yang hampir bersamaan, setelah wujud seluruh laki-laki itu terlihat samar-samar, lampu menyala menyoroti area di depan dia. Seorang laki-laki lain yang seluruhnya sama dengan dia juga duduk di lantai samping sebuah kursi besi yang sama. Lampu berwarna pink juga. Dua lelaki yang sama duduk di lantai samping kursi besi yang sama, tersekeliling gelap sekali. Laki-laki, hei, laki-laki di depannya menyapa juga persis tapi tanpa suara. Hei, ya masih ada. Kukira sudah pergi bersama yang lain-lain. Hei, aku senang kau masih ada di depan situ menatapku. Temanku cuma kamu sekarang. Di sini pengap. Keringat tak henti-hentinya menyembul dari pori-pori kulit. Aku khawatir kalau persediaan air dalam tubuhku habis. Pasti bukan keringat lagi yang keluar tapi darah. Dan kalau darah sudah habis, sebuah pintu terbuka lebar-lebar dan aku harus mendorong diriku sendiri untuk bilang, ayo masuki ruangan besar di sebaliknya, ruangan besar dari sebuah gedung yang besar. Ada apa di dalamnya? Perabotan-perabotannya bagus. Jenis kursi-kursinya dibikin dari kayu apa? Jati atau mahoni? Karpetnya dari India atau Persia? Laki-laki, ada hiasan-hiasan di dindingnya. Dari apa? Kuningan apa perunggu? Lampu gantungnya dari kristal. Kamar mandinya bersih, artinya tidak terdapat lipas di sudut-sudutnya. Dapurnya bagaimana? Selalu tersedia makanan hangat dalam lemari. Aku pedagang barang antik harus tahu secara detail perabotan-perabotan tiap ruangan yang kumasuki. Bagaimana? Apa aku akan ditemani atau sendirian? Bisik. Apa Su ada di situ? Apa dia menungguku di situ? Dia menunggu jawaban. Ya, aku tahu kau tidak tahu. Tak seorang pun yang tahu sebelumnya. Masuki gedung itu dulu, baru aku akan bisa bercerita dengan ada apa di dalamnya. Tapi siapa saja yang masuk ruangan besar itu tak akan pernah kembali lagi. Pans cuma keluhan, jangan khawatir, seorang kawan bisa menyejukkan suasana. Ada seorang di sekitar kita lebih baik daripada sama sekali tidak ada. Pada dasarnya semua orang takut sendirian, aku juga, kau juga, benar kan? Kita ngobrol-ngobrol untuk mengisi waktu. Obrolan yang intim bisa menambah rasa kekawanan. Tidak usah dijawab, aku yakin pasti kau mau. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol. Aku dapat pertama, kamu yang kedua. Akan ku beberkan semua tanpa malu-malu. Tapi masih janji. Begitu aku selesai, kau segera menyambungnya. Dengan begitu, tak akan terasa lagi waktu lewat. Pagi-pagi sekali kita akan berpelukan mengucapkan salam perpisahan, barangkali sambil tertawa-tawa, atau barangkali kita saling menangisi. Entahlah, jangan menjawab. Aku tahu kau sama sepertiku, termasuk orang yang selalu berusaha untuk mendapati janji. Dengan adanya kau di situ, meskipun kau tidak menyapa apa-apa, bisa kupastikan kita akan selalu bersama-sama setia sampai mati. Berpikir hendak memulainya dari mana? Hei. Dia mematut-matut diri, bertingkah sebagai seorang laki-laki jantan. Dia melangkah dengan tegap ke muka ke belakang sampai mati. Bertingkah sebagai tentara, bertingkah sebagai penari, bertingkah sebagai orator, bertingkah sebagai batut. Laki-laki di depannya menirukan gerakan yang dia lakukan dengan persis. Laki-laki tertawa kegelian. Tiruan yang sungguh-sungguh sempurna. Laki-laki itu menangis dan perlahan sampai menggerung-gerung. Dia meratap sampai mati. Suni, kenapa jadi begini? Kenapa kau pergi? Kenapa aku ada di sini? Kenapa mesti ada hal-hal yang mendorong kita melakukan hal-hal? Kenapa kamu tidak mau menurut? Kenapa waktu kamu masih ada, rasanya semua terang dan jelas, tanpa kabut? Tiap kupandangi diriku di kaca, maka kulihat wujud seorang laki-laki yang utuh. Lalu sekarang kau entah di mana.
Jarak dan tembok memisahkan kita semua yang terlihat jadi samar-samar. Bukan maksudku melakukan itu, terjadi begitu saja, didorong oleh kekuatan yang ajaib seperti air sungai yang dibendung. Makin tinggi bendungannya, makin banyak air yang tertampung dan tekanan untuk molos mencari aliran lain makin besar. Lalu suatu saat air tak terbendung lagi, sedang tekanan makin besar dan tiba-tiba bendungan jebol. Kau tanamkan bibit di sini, tumbuh di sedikit demi sedikit hingga berbunga. Waktu kelopak berbunga itu merekah, dia bersuara seperti trompet. Suaranya mempetakkan telinga dan sunyi gemanya. Gemanya melengking tak tahan aku untuk tidak berbuat apa-apa. Dan bisik-bisik yang memerintahkan aku supaya melakukan niatku. Musnahkan, hancurkan biar jadi abu sekalian. Dari abu kembali jadi abu, kata bisik-bisik itu dalam telinga. Kekuatan bumi menarik kakiku dalam-dalam, menyeret dan membakarku dalam inti magma yang paling panas. Aku makin merungkuk, rasa panas yang terkutuk membakar, memadat dalam dada, menyisaku tanpa ampun. Hingga hari itu tiba, kau tahu seluruh tubuhku gemetar, panas dan dingin menjadi satu seperti neraka. Dan kau tahu kekuatan aneh itu yang memaksaku untuk menjadi babi gila, menyeruduk kemana saja nalurinya memerintahkan untuk menyeruduk. Aku menyeruduk apa saja yang kulihat sebagai musuh harus dihancurkan dalam sekejap. Tapi yang kuseruduk rupanya tembok besi. Lihat, dua taringku patah, tak lagi bisa kujadikan senjata. Sebagai perhiasan pun buruk kan? Kalau aku ini tentara, maka aku tentara yang tidak baik, tidak punya disiplin, kurang taktis, tidak mampu mengontrol emosi, serta tidak peduli pada batas-batas dan ukuran. Kecepatan. Su perempuan biasa, tidak cantik, tetapi punya daya tarik yang luar biasa. Kekiraan hidupnya seperti kuda tak terkendali. Salahku memang mengawini perempuan bekas pelacur. Padahal tadinya sudah kurelakan dia bekerja, aku juga bekerja, tapi Su selalu bilang padaku, kamu tidak akan bisa memberiku apa-apa. Ya, itu kenyataannya. Dan karena itu pula dia berhak menutup mataku, mulutku, dan menahan gerak semua anggota tubuhku. Tapi memang semua itu termasuk dalam perjanjian, dan kami sudah saling menjanjikannya dulu waktu dia kukawini. Kenyataan ini mampu kutahan sampai beberapa lamanya. 3 anak, cuma itu katanya yang bisa kuberikan padanya. Ya, tapi lihat muka anak-anak itu satu persatu, kalau mereka masih hidup. Lihat dengan teliti, seperti siapa mereka. Adakah persamaannya denganku? Sama sekali tidak. Yang sulung entah seperti siapa, yang kedua entah seperti siapa, dan yang ketiga kulitnya hitam pekat dengan mata yang bulat dan rambut keriting kecil-kecil. Anakkukah itu? Anak Su. Aku pernah punya pikiran, mungkinkah aku ada dokter-dokter jahil yang senang menukar-nukar bayi di rumah sakit bersalin, atau perawat-perawatnya, tapi hal itu tidak mungkin kan? Mereka pasti menghormati sekali sumpah jabatan, tapi aku bisa memastikan anak yang ketiga bukan anakku. Laki-laki meratap laki-laki di depannya dengan gelisah. Tahukah kamu mengapa aku masih tetap bisa menahan diri selama ini? Masih tetap mendampinginya meski jantung perih bukan main. Karena aku mencintai Su, karena aku sudah bersumpah untuk tetap setia apapun yang sudah dia lakukan. Berteriak, banci, laki-laki lemah tidak punya tangan besi, pendirian yang rapuh. Ya, aku tahu matamu menuduhku begitu. Tidak apa-apa, aku sama sekali tak marah. Ini memang termasuk dalam perjanjian, kataku selalu pada Su. Lakukan tapi tanpa perasaan cinta. Oh, kelemahan. Apa yang kau ciptakan selama ini sebagai akibat? Mesiu, apa yang kau padatkan dalam tabung bersumbu? Ketidaktentraman, kekacau balauan pikiran, kecurigaan, keganasan, kegilaan, pembalasan dendam tanpa ampun, semua sudah aku lakukan. Jadilah laki-laki, maka kau harus membunuh. Jadilah laki-laki, maka kau berhak merusak apa saja. Jadilah laki-laki, maka dirimu akan kau rubah menjadi 4 dinding penjara setebal 1 kaki tanpa jendela. Jadilah laki-laki, maka sebetulnya kau meriam siap ditembakkan.
Dan malam itu sudah kunobatkan diriku sendiri jadi laki-laki dengan naluri hewani yang dibiarkan lepas ikatannya. Dalam kesetiaan di mana dia harus ditempatkan. Adakah perkataan itu masih punya arti untuk semua orang? Su pernah menjanjikan padaku, aku juga pernah sampai anakku yang ketiga dilahirkan. Anak Su sekarang apa yang terjadi? Apa yang sudah dilakukan Su? Apa yang sudah dilakukan? Mana tuah dari keselarasan seperti yang selama ini selalu kau bicarakan? Miliki kesetiaan, lalu orang akan jadi seperti dikebiri, cuman sanggup melihat hal-hal yang baik saja. Suatu saat, jika kebetulan terlihat keburukan-keburukan yang sebetulnya sudah menjadi mimpi buruknya selama berjam-jam dia tidur, maka dia akan bilang dengan mata merah, "Ah, itu cuma bayang-bayang, bukan kekuatan," padahal terbalik. Waktu kesabaranku habis. Aku menyatakan pada Su supaya menghentikan segala kegiatannya. Maksudku baik, demi anak-anak dan masa depan keluarga. Nama baik, kataku padanya. Asuhlah anak-anakmu di rumah. Kalau bosan, sulamkan baju-baju hangat. Atau kalau mau, bekerjalah juga. Bekerjalah, tapi yang pantas. Tapi kau tahu yang terjadi kemudian? Su lebih gila lagi. Dia seperti kuda lepas kendali yang terjadi, kataku dalam hati. Kalau dulu aku masih tidak peduli, sekarang keadaannya berbeda. Umurku mungkin menginjak masa tua. Aku butuh ketenangan. Aku butuh perempuan yang kucintai dan mencintaiku. Aku butuh perhatian dan diperhatikan. Dan semuanya sudah terjadi akibat dari kau. Oh, kelemahan. Besok aku akan dihukum mati. Pertama kali dalam penjara sudah kubunuh 6 orang dan melukai 3 orang. Betulkah itu? Sebegitu besarkah tanganku waktu itu? Oh, aku tidak tahu. Menutup matanya duduk kecapean. Laki-laki, "Hei, kau masih ada. Temanku, syukurlah, jangan pergi. Tetaplah di sini bersamaku. Tapi tunggu aku. Sering melihat kamu. Tapi lupa di mana. Siapa namamu?" "Namamu?" "Ya, namamu." "Betul, aku sering melihat kamu. Barangkali di pasar atau bioskop, atau di sebuah toko kelontong. Entahlah, tapi aku yakin kita sering bertemu." "Siapa namamu, Tuan?" "Jangan balik bertanya, aku tanya siapa namamu. Apa yang sedang engkau kerjakan? Menirukan apa saja yang aku lakukan? Untuk apa? Apa itu perlu?" Aku ingat sesuatu. Suatu malam, seseorang berjubah berkerudung abu-abu berdiri di depanku dan berkata, "Kamu jadi makhluk. Kamu sekarang hidup. Kamu kujadikan dari berbagai zat. Tubuhmu terdiri dari unsur-unsur air, udara, tanah, cahaya, dan api. Aku bertanggung jawab penuh pada pertumbuhanmu. Aku yang menciptakan kehidupan yang terlepas dari susunan kehidupan bumi. Para penguasa langit, susunan kehidupan yang otonom. Itu terjadi berabad-abad yang lalu. Waktu itu aku sendirian juga berabad-abad lamanya, sampai aku betul-betul tidak tahu siapa yang tahan dijerat sepi siapa yang tahan dijerat sepi sendirian tanpa kawan yang biasa diajak berunding sesuatu. Lalu aku meminta pada ciptaku, Tuhan berkerudung abu-abu yang tidak bisa kulihat wajahnya itu. Beri kiranya aku seorang kawan yang akan mendampingiku dalam susah dan senang. Syukur permintaanku rupanya masuk akal. Aku diberinya satu orang makhluk yang keadaannya berbeda denganku. Secara keseluruhan dia lembut, tapi kami cocok. Kalau kami saling peluk untuk mengusir kedinginan malam, berbagai getaran aneh menjalar di seluruh tubuh. Dia juga begitu, katanya. 1000 tahun kemudian baru aku tahu bahwa dia bernama perempuan dan sanggup mengeluarkan makhluk kecil yang serupa dengan kami berdua. Membiakan, kata orang-orang. Anak-anak yang kecil mungil lucu. Lucu, siapa yang tidak tertarik pada anak-anak? Maka dia itu kanibal. Mulutnya masih merah, lembut dan manis. Mulut mereka baunya wangi seperti kain sutra. Aku suka. Waktu ibunya masih terbaring istirahat di ranjang, kuangkat bayinya dan kutimang-timang dalam pelukan. "Buyung, buyung, bujuku." Karena dia menangis, ibunya berteriak-teriak. Aku tidak peduli. Ah, ibunya khawatir aku akan mematahkan tulang punggung bayinya yang masih lembek. Tidak peduli, kataku. Hendak kuhibur diriku dengan menyanyikan sebuah lagu dan berbaur dengan cerita-cerita ibunya. Aku menyanyi.
Kuharap angin gunung berhembus perlahan mengusap lembut kulitmu. Kudirikan benteng beton. Kalau bunyi persiutan datang dari padang-padang. Laki-laki, Buyung, kenapa kamu begini lucu? Matamu besar, bulat, dan penuh harapan memandang padaku. Masa depanmu terang, rambut jagung, halus, nafasmu sejuk. Wah, tidak apa-apa, jangan menangis dulu. Nanti kupastikan popokmu dengan yang bersih. Nanti kugantikan popokmu dengan yang bersih, biar kau tetap merasa hangat dan tidak masuk angin. Seorang anak mengencingi bapaknya, bukankah itu hal yang biasa? Hupa, kalau kau tidak kencing, nanti orang mengira kau cuma boneka plastik. Sudah menghitung 1, orang biasanya menghitung 2 juga, lalu 3, istriku membiarkan 3 anak. Kata laki-laki di depannya, kamu lihat, semuanya sebetulnya bisa menjadi cerita yang manis, dan selamanya akan manis. Bermula manis dan berakhir manis, kalau saja tidak ada paksaan-paksaan, penyudutan, keinginan-keinginan mustahil, keserakan-keserakan, semua hal-hal buruk. Kalau aku ini seorang penari, aku suka menari. Sebutkan macam-macam tarian yang mampu kutarikan, akan kutarikan dengan mulut tersenyum, tanda suka hati. Mula-mula memang terjadinya seperti itu. Musik, lalu anggota tubuh kugerakkan menurut irama musik yang sudah ditentukan. Gerakan-gerakannya aku yakin pasti indah, tapi celaka, musik bagus bergaul lenyap berganti dengan bunyian-bunyian aneh nadanya tanpa aturan. Aku berhenti tapi tidak bisa. Aku berusaha menghentikan gerakan-gerakan tariku, tapi tidak bisa. Ada kekuatan aneh yang memaksaku untuk terus-menerus menari meski tidak kusukai. Dorongan aneh itu bikin aku terus menggerakkan tubuhku mengikuti musik kacau yang bunyinya makin bising. Aku berteriak. Suara tidak keluar. Aku berteriak dalam hati, tolong, aku mau berhenti, stopkan, tolong. Aku harus terus dan terus hingga hal itu membuat aku gila. Sudah pasti gerakan-gerakan tariku tanpa isi karena sama sekali tidak kugerakkan berdasarkan keinginan hati dan jiwa. Aku teriak-teriak dalam hati, berhenti, aku belum mau mampus, aku kepayahan, tolong stopkan, tapi siapa yang sanggup menolong? Kulihat orang-orang di sekelilingku juga melakukan hal yang sama, menarikan tarian-tarian yang belum tentu ingin mereka lakukan. Dunia penuh dengan manusia yang menarikan gerakan-gerakan yang aneh, dan wajah mereka kelihatan menderita. Barangkali wajahku juga kelihatan seperti wajah orang-orang yang kulihat. Aku menari seperti begini, terus begini, lalu begini, kemudian begini, dilanjutkan dengan begini, dan itu kuulangi lagi dengan variasi yang terlalu miskin. Kalau ada kehendak untuk berhenti, makin cepat gerakan terjadi. Akibatnya tulang-tulangku berbunyi menderak-derak seperti mau patah, keringat mengucur deras, dan itulah hidup, kata orang-orang. Laki-laki, oh aku betul-betul kurang begitu paham. Memandang tajam pada penonton, lalu kalimatnya jadi tegas. Siapa di antara tuan-tuan yang pernah menduga bahwa Tuhan akan dilahirkan pada suatu saat, lalu tuan-tuan bersedia dalam keadaan seperti sekarang ini sedang tuan-tuan jalani? Siapa di antara tuan-tuan yang pernah tahu tuan-tuan akan dilahirkan sebagai bayi laki-laki atau bayi perempuan? Tidak satu orang pun. Dan kalau ada yang menyatakan bahwa hal itu sudah pernah diduganya jauh sebelumnya, itu artinya dia menduga bahwa waktu dia masih tidak tahu di mana dan entah jadi tidak tahu, maka dia itu dukun palsu. Tinggalkan saja, dan kalau perlu rajam dia dengan batu-batu panas. Paus. Baiklah, tapi hidup sudah berjalan, hidup benar yang barusan ku ucapkan. Hidup, kita hidup, kamu hidup, kamu, aku, itu artinya aku bukan batu, bukan patung, bukan kayu, bukan lukisan. Ada darah yang mengalir di sela-sela tubuhku, disalurkan oleh otot-otot, ada debaran jantung, ada gerak, ada pertumbuhan. Kalau aku disakiti, aku akan merasa sakit. Kalau perutku tidak diisi makanan, aku akan lapar. Beberapa hari tidak tidur, aku jadi akan mengantuk. Lihat, aku normal, sama seperti makhluk-makhluk lain jenisku. Makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, bergodong abu-abu yang tidak pernah bisa kulihat wajahnya itu. Tusukkan sebilah pisau di lenganku, aku akan kesakitan, lalu cabut kembali. Darah akan mengalir dan warnanya tidak hijau
atau ungu tapi merah, sama seperti warna darah kebanyakan orang. Lalu mengapa aku harus dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa? Karena aku harus berputar dengan wajar, mengikuti keselarasan alam, karena hal itu sudah ditentukan sejak berabad-abad yang lalu. Marah pada laki-laki di depannya. Jangan coba-coba masa bodoh. Kamu berusaha mencegahku, kamu yang berusaha untuk tentram di tempatku, dan jangan kena pancingan setan-setan. Kamu ya, kamu, tapi aku tidak peduli. Nyatanya sudah kujalankan apa yang kupikirkan harus kujalankan, dan aku puas. Aku puas, kau dengar, aku puas. Tak kuduga akibatnya begini, semuanya meninggalkan aku satu-satu. Teman-temanku, lingkunganku mengucilkanku. Anak-anak kecil lari, lalu ku dekati. Jangan dekat-dekat dengan pembunuh, nanti kau dibunuhnya pula, kata ibu-ibu mereka. Binatang-binatangku juga tidak mau kalau ku jamah. Mereka menghindar dari kalau ku dekati. Laki-laki tertawa lemah. Dan tinggal cukup kamu sendiri. Hei, dengar aku kan? Aku senang kau masih mengikutiku. Sungguh betul-betul aku hargai. Sekarang ceritakan kesulitan-kesulitan. Ceritakan tentang negerimu misalnya, tentang anjing. Suka anjing? Kau punya anjing? Atau ikan-ikan dalam akuarium? Atau ceritakan tentang kutu-kutu bervitamin, burung-burung. Kesal aku tentang peternakan ayam atau buaya. Laki-laki di depannya diam, mereka saling menatap. Dari sebelah mana harus kupaksa supaya kau membuka mulut? Nah, tapi kenapa tanpa suara? Bisu. Hei, berapa umurmu? 35. 35? Ya, aku kira sekitar itu 35 ya. Laki-laki, aku ingat sekarang siapa kamu. Sehari sebelum kejadian itu sudah pertengkaran dengan Su. Ku pucuk Su, tinggalkan Su, hentikan semuanya. Su malah marah. Kita meski hidup, katanya. Apa kita hidup yang wajar? Apa tidak bisa hidup yang wajar? Sederhana, kataku padanya. Su lebih marah lagi, matanya membelakang. Kamu cuma bisa melarang, jangan begini, jangan begitu. Tapi apa yang kamu pernah berpikir bagaimana caranya mengatasi kesulitan-kesulitan? Kujelaskan lagi. Aku ingin janji kita dulu. Kalau kau melakukan dengan orang-orang yang berbeda tanpa rasa apa-apa, masih bisa kupikir-pikir. Tapi Su, demi Tuhan jangan biasakan cuma dengan satu orang. Su makin marah, dia membayar dengan baik, katanya, lalu pergi dengan membanting pintu. Tidak, kataku dalam hati. Mulutnya memang mengatakan itu, tapi kilatan matanya menceritakan kenyataan lain. Rasa panas dan dingin tiba-tiba menyatu dalam tubuhku. Aku juga berdiri seperti sekarang ini, menghadap ke satu arah dan melihat kamu. Tubuhku. Lalu pada malam harinya, malam kejadian yang luar biasa sepanjang sejarah hidupku, aku juga diam-diam seperti begini, memandang ke satu arah, ke satu titik, dibatasi oleh garis samar. Kita saling tatap. Lihat yang sudah lama terpendam berkobar lagi tanpa mau mencegah. Lagi-lagi mencegah. Kau beritahu lagi tentang keselarasan susunan alam yang kita sudah atur oleh Tuhan. Berkunjung abu-abu yang tidak pernah bisa kulihat wajahnya itu. Tapi kamu tidak pernah mempelajari aliran air, makin bendung makin berusaha untuk menjebol. Aku menolak menentangmu, melakukan terbaik dengan apa yang kau inginkan. Kucari sebilah pisau. Dengan gampang ku dapat, ada di peti terselip antara barang-barang antik dari Kuningan dan perunggu, serta benda-benda tajam lainnya. Ku pilih pisau pendek, bikinan Arab, yang berjongkok, kuasa hingga tajam, lalu melangkah menuju gelap tanpa menghiraukan ocehanmu. Langkahmu yang berat terseok mengikuti langkahku. Memegangi kakiku, tapi aku tidak peduli. Jauh di belakang sana ku dengar juga teriakan seseorang mencegah, entah siapa. Ku tulikan telingaku, ku butakan mataku. Tidak menengok ke depan saja, melangkahkan kaki. Hancurkan siapa dia? Laki-laki yang berusaha menghalangi. Niatku sudah kendal dan galaknya makin menderu-derus seperti mesin perahu tempel yang siap mendorong ke tujuan mana saja aku ingin. Rasa sakit akibat sayatan silat di kulit dari orang yang kita cintai, 1 atau 2 mungkin kita tahankan, 3 atau 4 mungkin juga masih, 5 atau 6 bisa dipikir-pikir untuk dilupa dan dimaafkan atau tidak. Tapi kalau sudah terlampau banyak tidak lagi bisa dihitung.
Apa aku bukan manusia biasa yang terdiri dari darah dan daging dan punya rasa sakit karena kekecewaan? Kukutuk diriku sendiri, kusebut nama Tuhan berkerudung abu-abu yang tidak pernah kulihat wajahnya. Maksudku mau minta tolong, cegah keinginan Ethan yang sudah mengajak siap kumuntahkan. Tidak ada jawaban Tuhan itu, muncul juga tidak, dan itu malah mengacaukan, tidak membantu menyelesaikan soal. Dalam gelap aku diam, diamku tak ubah, sepertinya diam permukaan air dengan arus keras di bawahnya, siap menenggelamkan siapa saja. Aku menunggu dalam gelap, rasanya aku jadi mampu meneliti dengan lebih jelas dan dua makhluk lain jenis itu, iblis mereka. Apa yang telah mereka lakukan di depan mataku, tidak tanggung mereka lakukan untuk bisa saling memuaskan. Rusuh, kukawini seorang pelacur, kutunggui waktu dia melacurkan diri. Selalu kutenteramkan hatiku karena yakin yang dijual cuma tubuhnya, tapi cintanya tetap untukku, cuma untukku. Tapi yang sekarang terjadi lain. Selama bertahun-tahun aku mampu menelan kejadian-kejadian dengan sabar, seperti kesabaran seorang martir. Tapi yang sekarang terjadi lain. Apa aku mungkin terus diam? Lalu kau tahu apa yang terjadi kemudian? Aku ingat kau ada di dekatku waktu itu. Tubuh enteng terasa melayang, dua orang di depanku jadi sekecil semut. Tak lagi aku takut pada siapapun. Su dan laki-laki itu, berapa orang malam itu jadi korban robekan belatiku di perut mereka. 4, 5, 6, 20, 23. Ketika tugas kuselesaikan tanpa menyesal, aku menuju rumah menemui ketiga anakku, anak-anak Su, padahal mereka tidak punya dosa apa-apa. Tapi bisakah pikiran yang gelap mempertimbangkan hal itu dengan betil dua lob yang pelurunya mampu menghancurkan kepala seekor badak? Aku menghabisi semuanya, entah berapa banyak yang sudah menanamkan benih di tanah subur milik Su. Benih itu jadi 3 bakal pohon. Malam itu kubongkar semuanya hingga akar-akarnya musnah cuma dalam 3 kali semburan api. Si perusak yang datang tiba-tiba dan menghilang secepatnya. Aku benci Su, aku benci laki-laki itu. Aku benci anak-anak Su, aku benci semuanya. Aku benci diriku sendiri. Rupaku pasti buruk sekali di cermin. Dari kejauhan dengan puas kupandangi rumahku yang mulai rusuh dijilat-jilat lidah api. Duduk kecapean. Laki-laki, besok aku akan mati. Jangan runtuh pahlawan. Ya, besok aku akan berjalan dengan tegak dan menolak untuk ditutup dengan kain hitam. Akan kutenteng mata para penembak itu satu-satu, dan sekali lagi menikmati sengatan cahaya matahari sebelum aku mati. Aku akan teriak pada para penembak itu, menganjurkan supaya mereka jangan gentar. Ayo Pung, cepat lakukan tugasmu. Yang akan kalian tembak adalah seorang pemberani, seorang laki-laki dan pahlawan bagi dirinya sendiri. Dan tembakan berbunyi serentak, 10 timah menyengat tubuhku. Aku akan rubuh sambil tersenyum. Akhirnya aku masuki juga ruangan besar dengan pintu terbuka lebar-lebar. Aku akan segera tahu apa saja isinya. Laki-laki. Paus bicara pada laki-laki di depannya. Aku lelah sekarang, giliran bercerita, menunggu. Kenapa diam saja? Kenapa curang? Tidak mendapat janji. Sudah kubukakan semuanya. Kau harus ganti membukakan rahasia-rahasia kita. Cuma kita berdua yang tahu. Rahasia-rahasiamu kubawa sampai mati, dan rahasia-rahasiaku tentunya juga kubawa mati. Kenapa tetap diam? Kenapa tidak mau bicara? Kenapa menatapku seperti itu? Marah. Kenapa? Kamu curang sama seperti Su. Kamu jahanam sama seperti Su, yang tidak pernah melihat orang dan cuma mau melihat dirinya sendiri saja. Kamu serakah sama seperti Su, yang ingin tahu isi perut orang lain tapi tidak mau memperlihatkan perut sendiri. Kamu tidak butuh kawan seperti Su. Aku tidak butuh kawan seperti Su. Seperti itu, biar kamu pergi meninggalkan aku seperti yang lain-lain. Kamu bangsat. Sama seperti Su, yang tidak mau memikirkan perasaan orang lain, tidak mau bermanis-manis baik di muka maupun di belakangku.
Tatapan menghina, kamu anjing seperti su yang makan makanan apa saja yang dijumpainya, di jalan-jalan atau di tong-tong sampah. Kamu bingung, sama seperti su yang mengumbar keinginan apapun tanpa peduli batas-batas. Kamu pelacur, sama seperti su yang selalu menerima tapi tidak mau memberi. Kamu, aku benci kamu. Benci dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berteriak dan histeris. Pisauku, mana belatiku? Mana belati itu? Ini belati akan mengakhiri perasaanmu juga. Menggeram. Belati menusuk membabi buta. Kedengaran suara kaca pecah berkali-kali. Laki-laki makin histeris. Jangan coba halangi aku. Tuan berkerudung abu-abu yang tidak pernah bisa kulihat wajahnya. Jangan coba halangi aku. Belati. Mula-mula lampu di area laki-laki di depan laki-laki itu mati seketika, lalu semua lampu mati dan bangun jadi gelap kembali seperti semula. Laki-laki masih histeris, lalu diam sadar bahwa sekeliling sudah gelap dan dia berteriak bukan lantaran kejaran tapi lantaran ketakutan berada dalam gelap sendirian. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku sendirian, jangan, aku masih butuh seseorang di sekitarku, aku butuh, jangan, cahaya, lampu, cahaya, aku butuh cahaya, cuma cahaya yang aku butuhkan satu-satunya saat ini, aku butuh cahaya. Suaranya makin lemah hingga hilang, tapi panggung tetap gelap, tak seberkas cahaya pun yang mampir. Sekian monolog cermin dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.